Di layar monitor saya menampilkan lambang negara kita tercinta, yaitu Garuda Pancasila. Ini burung yang sangat gagah, yang telah diambil oleh leluhur kita menjadi lambang negara. Leluhur kita, bangsa Indonesia ini, yang telah dibentuk oleh sejarah yang sangat panjang, yang dulu berasal dari berbagai macam kerajaan, dan pada puncaknya mereka telah mengalami kejayaan, baik kejayaan spiritual maupun kejayaan fisik, yang ditandai dengan peninggalan-peninggalan mereka yang sangat luar biasa, candi-candi yang sangat luar biasa, peninggalan-peninggalan peradaban yang sangat luar biasa, yang telah diwariskan kepada kita sebagai warisan budaya, yang kemudian dihargai dan dihormati oleh kita sebagai para pewarisnya dengan penuh cinta kasih. Dan kemudian dengan keyakinan penuh kita kepada leluhur kita, leluhur bangsa Indonesia yang dulu adalah bangsa Nusantara, dengan kesadarannya, dengan kecerdasan spiritualnya yang sudah tanpa batas, kita yakin bahwa semua simbol-simbol kenegaraan yang ditinggalkan oleh leluhur kita itu memiliki makna yang sangat luhur. Dan izinkan saya untuk mengupas makna luhur itu, supaya kita bangga menjadi bangsa yang luar biasa ini, sekaligus kita juga memiliki semangat untuk merawat kebangsaan ini, terutama merawat persatuan dan kesatuan. Kalau leluhur kita mengatakan NKRI adalah harga mati, karena apa? Persatuan dan kesatuan itu sangat luar biasa manfaatnya bagi kehidupan kita. Saya ingin bertanya dulu kepada para sahabat yang melihat gambar di sini. Ini burung ini sedang hinggap atau sedang terbang? Karena dulu tidak pernah ditanya sama guru waktu di sekolah. Jadi saya tanya dulu ini, sadar nggak lihat lambang negara ini? Ini burung sedang hinggap atau terbang? Terbang ya. Kenapa? Ya sayapnya sedang mengepak, terbang pasti. Ini nggak pernah ditanya dulu waktu di sekolah. Makanya saya tanya sekarang. Kenapa ini disebut sedang terbang? Karena kalau tidak terbang, tentu saja sayapnya tidak segagah ini. Dan kalau dia sedang terbang, perhatikan, itu di kakinya burung ini ada pita itu. Ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Berarti burung ini sedang hinggap di pita atau sedang terbang membawa pita. Nah, udah mulai pinter ya. Ini belum pernah ditanya nih waktu dulu di sekolah. Dan sekarang saya akan buka rahasianya. Jadi burung ini sedang terbang, kakinya ini sedang menggenggam pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu aslinya sebetulnya bahasa Sanskerta. Dan yang menulis pertama kali kata-kata ini, kalimat ini adalah Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma. Jadi luar biasa. Dan saya meyakini kitab Sutasoma itu bukan kitab biasa. Seseorang yang sudah menulis kearifan itu pasti sudah mengenal ya dengan sang penciptanya, sudah ma'rifat, sudah mencapai kearifan. Tidak sembarang. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu makna yang globalnya adalah ya, walaupun beraneka ragam, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap merupakan satu kesatuan. Nah, kenapa ini dibuat terbang? Kenapa dibuat terbang? Kira-kira apa jawabannya? Karena keberagaman ini harus dijunjung tinggi. Karena yang menciptakan keberagaman itu bukan manusia. Yang menciptakan perbedaan, yang menciptakan keberagaman itu adalah Allah, sang pemilik semesta raya. 8 miliar penduduk bumi hari ini wajahnya berbeda.
Suaranya saja tidak ada yang sama. Kalian terima telepon, walaupun tidak muncul nama, tidak muncul gambar, begitu mendengar suara, langsung kita bisa kenal ini suara siapa. Bayangkan 8 miliar penduduk bumi, suaranya saja frekuensinya berbeda. Suara saya yang kayak gini ini di dunia cuma satu. Dan saya juga cuma satu. Walaupun nama saya bisa jadi ada banyak. Tetapi yang model kayak gini di dunia cuma satu, lengkap dengan suaranya, dengan ciri khasnya cuma satu. Oleh karena itu maka saya bersyukur, saya tidak mau jadi siapapun kecuali menjadi diri saya sendiri. Saya terima diri saya sepenuhnya apa adanya sebagai pemberian semesta yang luar biasa, dan saya tidak pernah membandingkan diri saya dengan siapapun. Jadi kenapa pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika ini dibawa terbang, dibawa kepada ketinggian? Pesan spiritualnya adalah kita harus menjunjung tinggi perbedaan, karena yang menciptakan perbedaan itu adalah Allah. Jadi siapapun manusia yang selalu ingin sama, bahkan memaksakan kehendak supaya semuanya sama, itu sudah melanggar hukum alam. Jadi kalau dia melanggar hukum alam, jelas melanggar Tuhan. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan, pernikahan itu adalah setengahnya agama. Dulu saya nggak ngerti kata-kata itu, apalagi sebelum menikah. Karena sebelum menikah itu kita dibuai dengan angan-angan palsu tentang kehidupan. Begitu sudah menikah, dipasangkan kita dengan pasangan hidup kita. Setiap pasangan itu jelas berbeda, berbeda segalanya. Bukan sekedar berbeda jenis kelamin, tetapi berbeda cara berpikir, berbeda sifat, berbeda tingkat pendidikan, berbeda dibesarkan, berbeda adat istiadat dalam keluarga. Bayangkan, kita disuruh satu kasur dengan orang yang berbeda. Disitulah kita baru kaget. Kalau tidak sadar bahwa sebetulnya pernikahan adalah latihan untuk bisa menghargai dan menghormati perbedaan, mungkin kita tidak akan kuat kalau kita tidak sadar. Tetapi mereka yang sadar dengan itu, bahwa kita dipasangkan oleh Tuhan untuk latihan menerima dan menghargai perbedaan sebagai sebuah keputusan semesta untuk mendewasakan kita menjadi bijaksana, dan kita bertahan di situ untuk bisa menghargai dan perbedaan, maka puncaknya pernikahan adalah dandang gula. Dandangnya penuh dengan gula. Makanya leluhur kita menggambarkan episode kehidupan kita itu mulai dengan mas kumambang, masa mengambang di rahim, mijil, masa nongol ya dari rahim ibu kita, sinom, kinanti, asmarandana, gambuh, dandang gula. Maka siapa yang dandangnya penuh gula, maka mulai dia bisa durma. Durma itu derma. Kalau berhasil dharma melepaskan kemelekatan, itu yang namanya pangkur. Pangkur itu membebaskan diri dari kemelekatan. Bersama tetapi tidak bersama. Ada di keramaian tapi tetap hening. Itu pangkur. Dan pangkur adalah syarat mutlak untuk magatru. Magatru artinya pegatru. Karena tubuh kita rapuh, suatu saat kita akan berpisah dengan tubuh kita. Itulah magatru. Puncaknya kehidupan adalah pucung pocong. Jadi mati adalah puncaknya kehidupan. Banyak yang salah dan mengatakan mati adalah akhir kehidupan. Mati adalah puncaknya kehidupan. Dan siapa yang akan berhasil mencapai puncaknya kehidupan? Mereka yang sudah mencapai kebijaksanaan. Siapa yang mencapai kebijaksanaan? Mereka yang berhasil menerima dan menghargai perbedaan. Di level kecil adalah rumah tangga. Bayangkan, saya punya anak 3, beda sifatnya, beda karakternya. Cara pendekatannya pun berbeda. Pada anak yang pertama ngomong begini nggak masalah, tetapi pada anak yang kedua, yang ketiga ngomong yang sama seperti pada anak yang pertama, beda penerimaannya. Ternyata cara kita ngomong pun pada 3 anak kita harus berbeda caranya, berbeda pendekatannya. Bukankah itu cara semesta untuk membuat kita bijaksana? Maka siapa yang gagal menerima dan menghargai perbedaan di level kecil yang bernama rumah tangga, maka saat dia keluar dari rumah, pasti dia pun akan gagal menerima dan menghargai perbedaan. Jadi siapapun menurut saya yang keluar dari rumah gagal menghargai dan menghormati perbedaan, sebenarnya kuncinya karena dia tidak mengerti tujuan dari berumah tangga.
Ini penting saya bicara. Ini ceramah kebangsaan. Dan saya ingin memberikan warisan pemikiran ini pada seluruh ya masyarakat Indonesia. Jika perlu untuk seluruh manusia di dunia ini. Karena kita pun disuruh berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kata Quran, tiada lain adalah satu, untuk saling mengenal, lita'arofu, untuk saling mengarifi, untuk saling memahami. Luar biasa ya Quran. Baik, kita teruskan ke sini. Pertanyaan saya yang kedua, ini burung Garuda nolehnya kemana? Ke kiri apa ke kanan? Awas, jangan salah baca gambar. Ini nggak pernah ditanya dulu waktu kuliah PMP. Nah sekarang ditanya, menolehnya kemana? Ke kanan. Awas, jangan melihat dari depan. Lihat dari posisi burung Garuda. Nih kalau ini burung Garuda, kan nolehnya ke sana, ke kanan. Awas. Di gambar ya jadi kelihatan terbalik, kan kelihatannya ke kiri. Betul nggak? Harusnya melihatnya dari sisi burung Garuda. Ke kanan bukan? Nah, lagi-lagi ya, kenapa leluhur kita kemudian melambangkan burung Garuda ini kok nolehnya ke kanan? Karena di Quran itu kan ada kata-kata begini ya, fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, kan gitu. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri. Saya dulu mikir, apa sih golongan kanan? Kok kenapa bahagia? Ternyata golongan kanan ini adalah manusia yang hidupnya mengejar Allah. Maka siapa yang mengejar Allah, dia akan dapat dua, dapat Allah dan dunia. Dan siapa golongan kiri yang hidupnya mengejar dunia, mengejar bayangan. Dan siapa yang mengejar dunia, mengejar bayangan, dia tidak dapat dua-duanya. Jadi Quran mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada mendapatkan satu. Jadi kalau ada yang mendapatkan satu itu udah keliru. Karena Quran mengajarkan dapat dua-duanya atau tidak dapat dua-duanya. Jadi kalau ingin dapat fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kuncinya satu, kejar Allah. Gimana cara mengejar Allah? Cara mengejar Allah itu sederhana. Hidup saja sebagai kepanjangan tangan Allah. Posisikan dan perankan diri kita sebagai peran Allah di semesta ini, menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya. Makanya puncaknya agama adalah dilihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Sekali lagi, puncaknya agama adalah dilihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Kalau kita memperlakukan orang lain dengan penuh cinta kasih, itu tanda dia sudah beragama. Jadi kalau orang mengaku beragama tetapi masih mengeluarkan kata-kata kotor, menebarkan kebencian dan hoax, apalagi menebarkan fitnah, saya yakin dia belum tahu esensi dari agama. Harusnya orang beragama itu yang ditebarkan pada semesta adalah kata-kata damai dan mendamaikan. Makanya saya tempo hari memberikan 7 pelajaran utama. Yang pertama, yang punya orang tua, rawat orang tua dengan penuh cinta kasih. Yang kedua, belajar menghargai orang yang tua. Tua itu ada 3, tua ilmunya, tua umurnya, tua status sosialnya. Dan yang harus diutamakan adalah yang tua ilmunya. Walaupun umurnya muda, kalau tua ilmunya bisa membimbing kita ke jalan kedamaian, hormati dia sebagai guru kita. Yang ketiga, berkata sopan pada siapapun tanpa pandang bulu. Yang keempat, mulailah untuk menghindari tidak membicarakan siapapun, apalagi membicarakan keburukan orang. Yang kelima, belajar murah hati. Murah hati tidak selalu dengan harta, memberikan senyuman pada siapapun, terutama pada orang yang membenci kita, yang tidak suka pada kita. Nyaah kanu ngewa, itu murah hati. Yang keenam, belajar jujur pada diri sendiri, karena kejujuran adalah titik awal menuju kebenaran. Dan yang ketujuh, berhenti menjadi orang yang mudah marah, karena marah itu tidak ada gunanya. Jadi pertanyaan saya yang kedua, ini burung Garuda menghadap kemana? Menghadap ke kanan. Jadi ini pelajaran yang luar biasa. Artinya dalam hidup ini kita harus sadar bahwa kita ada di semesta bukan untuk tujuan kita. Kita ada di semesta untuk tujuan Allah. Kalau kita ada di semesta buat tujuan Allah, tujuan kita di semesta ini adalah untuk menyenangkan Allah, bukan untuk menyenangkan kita. Maka kejarlah Allah, maka kau akan dapat dua, dapat Allah dan dunia. Jika engkau mengejar dunia, maka engkau akan kehilangan dua-duanya. Banyak orang yang bekerja, saya tanya kenapa Anda bekerja? Kalau saya nggak kerja, keluarga saya nggak makan dong. Kenapa Anda bekerja? Kalau nggak bekerja, anak saya nggak sekolah dong.
Kenapa Anda bekerja? Kalau nggak bekerja, saya nggak punya rumah dong. Kalau ditarik lebih dalam lagi, yang menggerakkan dia bekerja bukan Allah, tapi rasa takut. Rasa takut. Takut anaknya nggak sekolah, takut nggak punya rumah, takut nggak punya uang. Dan jarang sekali orang yang ditanya, kenapa Anda bekerja? Lantang mengatakan, saya bekerja karena Allah memberikan peran ini kepada saya. Allah ngasih ilmu ini pada saya. Dan saya bekerja di semesta, diperankan oleh Allah untuk tujuan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah pada seluruh semesta yang butuh pertolongan Allah. Jarang yang kayak gitu. Terus terang, manusia yang digerakkan oleh Allah dalam kehidupannya tidak banyak. Oleh karena itu jangan heran yang menderita di kehidupan ini banyak. Resepnya sederhana. Coba, kalau matahari ada di sini, kita berdiri di sini, kan bayangan di belakang. Dan kalau kita mengejar matahari, bayangan akan ikut. Tapi kalau kita meninggalkan matahari, kita mengejar bayangan. Sepandai-pandainya kita tidak akan pernah bisa menangkap bayangan kita sendiri. Itulah dunia. Makanya kalau kau ingin banyak dunia, belajarlah dari orang yang menangkap ayam. Kalau menangkap ayam dikejar terus, nggak dapat. Tetapi carilah makanan, taburlah makanan, ayam datang. Hati-hati. Kalau ingin dunia seperti kita menginginkan kupu-kupu. Coba kalau saya kasih tugas sekarang, semua yang ada di ruangan ini, cari kupu-kupu. Yang dapat kupu-kupu, saya kasih hadiah. Bingung kan cari kupu-kupu kemana? Tetapi kalau pergi ke pinggir situ, 1-2 pasti ada kupu-kupu. Karena apa? Karena saya nanam bunga di situ. Dan kalau nanam bunga, ada madu, kupu-kupu pasti datang. Jadi dunia itu sederhana kok. Berbuat aja kebaikan, perbanyak silaturahim, jangan memutus persahabatan. Karena menambah satu persahabatan, menambah satu piring nasi. Sekali lagi, menambah satu persahabatan, menambah satu piring nasi. Memupus satu persahabatan, berarti Anda sudah kehilangan satu piring nasi. Jadi kalau orang yang sulit hidupnya di semesta ini, karena silaturahimnya kurang bagus. Itu aja, sederhana. Masa datang ke rumah orang gak disuguhin? Datang baik-baik, senyumnya ikhlas, bicaranya sopan, masa gak dapat teh manis? Datangnya nyebelin, kecut, penuh dengan curiga, mau menginventarisis kekayaan kita, dari mana asalnya, gimana dapatnya, penuh dengan kecurigaan, pika sebelen. Siapa yang mau ngasih suguhan? Sama seperti kita datang ke rumah Tuhan, saat kita berkunjung ke rumah Allah, pika sebelen, gak sopan, nyari-nyari, pengen cepat ketemu. Udah ketemu, minta itu, minta ini. Gak sopan. Makanya kalau datang ke rumah Tuhan, nabajati, meniti ke dalam diri, masuk ke dalam kalbu, yang sopan dong. Kata Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Serulah aku dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Hening saja. Ya. Makanya dalam Quran dikatakan, jangan berburu ketika sedang haji. Haji itu berkunjung ke Baitullah karena ingin bertemu dengan yang punya rumah, bukan ingin bertemu rumahnya. Coba lakukan resep ini, keren. Pasrah saja. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Janganlah kamu mati kecuali sudah pasrah. Apa maknanya? Kalau belum mati, kalau belum pasrah, jangan mati. Berarti mati dulu, pasrah dulu. Janganlah kamu mati kecuali sudah pasrah. Pasrah dulu, mati dulu. Pasrah dulu, baru mati. Kalau udah mati pasrah, ya semua yang mati juga pasrah. Itu salah tangkap itu memahami ayat itu. Pasrah dulu, baru mati. Ini penting nih saya katakan. Pasrah dulu baru mati. Kalau begitu pasrah itu masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Makanya pasrah itu ketika masih hidup. Kalau sudah mati, semua juga pasrah. Pasrah sesudah mati beda dengan pasrah sebelum mati.
Kalau pasrah sesudah mati, menyerah. Tapi kalau pasrah sebelum mati, melepaskan semua energi negatif dalam diri, itu namanya letting go. Ini ketinggian nggak saya ngomong? Biar ngerti deh. Jadi madhabnya kemana nih? Ke kanan. Ini baru 2 nih saya. Coba perhatikan, ya. Di dadanya burung Garuda ini ada perisai. Dan perisai itu apa? Ayo, perisai apa? Tameng, benteng, betul? Tameng, benteng, itu perisai. Dan perisainya, nah, di dadanya burung Garuda ini ada 5. Lihat di sini. 1, bintang. Warnanya kuning keemasan dalam kegelapan. Luar biasa. Matahari itu tinggal di tempat terang atau tinggal di tempat gelap? Gelap. Cuman karena terhalang oleh cahaya, maka kita melihat matahari tinggal di tempat terang. Aslinya tinggal dalam kegelapan, karena terhalang oleh cahaya sendiri, kita melihat seakan-akan terang. Para sahabat, terang itu datang dan pergi, tapi gelap itu abadi. Sekali lagi, terang itu datang dan pergi, tapi gelap abadi. Jadi yang abadi itu terang apa gelap? Gelap. Bumi dan seluruh benda-benda langit tinggal dalam kegelapan. Kok bintang bercahaya dan tidak dilihat seakan-akan tinggal dalam kegelapan? Karena terhalang oleh cahaya sendiri. Lalu kalau gitu apa artinya kegelapan? Awas. Kegelapan itu sebetulnya adalah ketiadaan cahaya. Kalau gitu apa artinya kejahatan? Kejahatan itu artinya adalah ketidakhadiran Tuhan. Jadi siapa orang yang berbuat jahat? Sebetulnya dia itu orang yang sedang tidak merasakan kehadiran Tuhan. Makanya siapa yang selalu merasakan kehadiran Tuhan setiap saat, itu namanya ketuhanan. Makanya Pancasila sila pertama, lambangnya bintang warna kuning keemasan tinggal dalam kegelapan. Karena Pancasila sila pertama tidak cerita Tuhan, cerita ketuhanan. Bukan cerita being, tetapi cerita being of experience. Cerita tentang pengalaman menyatu. Cerita tentang pengalaman merasakan kehadiran. Tanya semua orang, Anda yakin Tuhan ada? Yes. Anda yakin Tuhan Maha Esa? Yes. Tetapi orang itu masih mungkin berbuat kejahatan. Apakah para koruptor kalau ditanya, Anda tahu kalau Tuhan itu ada? Yes. Anda tahu kalau Tuhan itu Maha Esa? Yes. Tapi masih melakukan korupsi. Dan saya yakin orang yang masih korupsi itu orang yang masih kekurangan. Orang yang tidak merasa berkecukupan. Makanya semesta ini tidak akan cukup buat satu orang yang serakah, tetapi cukup buat semua orang yang bersyukur. Dan semesta ini sekarang sedang butuh orang-orang yang pandai bersyukur. Kenapa orang melakukan kejahatan? Karena ketidakhadiran Tuhan. Apa ketuhanan? Ketuhanan adalah merasakan, menyadari kehadiran Allah setiap saat, di setiap ruang dan waktu. Aneh kalau manusia tidak merasakan kehadiran Allah. Padahal Sang Hidup itu mewujud dalam diri kita. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Wujudnya adalah napas yang mengalir dalam diri kita. Masa merasakan kehadiran Tuhan lewat napas saja nggak bisa? Dan napas adalah saksi abadi sepanjang kita hidup. Kita melakukan kebaikan bernafas, kita melakukan keburukan bernafas. Nafas adalah saksi untuk kebaikan sekaligus juga untuk keburukan. Keren nggak? Itu perisai yang pertama. Perisai yang pertama apa? Bintang. Makanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Yang pertama kali dapatkan apa? Bintang. Bulan, baru matahari. Nabi Muhammad perjalanan Mi'rajnya diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Yang beliau saksikan pun An-Najm, bintang. Di mana beliau menyaksikannya? Indah Sidratil Muntaha, di puncak kesadarannya. Ada apa di Sidratil Muntaha? Indah Jannatul Ma'wa. Di situ ada surga, taman cahaya.
ada ribuan jutaan bintang. Bahkan Quran mengatakan pusat semesta ada dalam dirimu. Leluhur kita di tanah Jawa yang bernama Sunan Kalijogo menggubah sebuah lagu spiritual namanya Lir Ilir. Itu cerita tentang bintang yang disimbolkan dengan belimbing. Belimbing kan bintang. Panjatlah pohon belimbing. Memanjat pohon belimbing bukan belimbing yang itu. Mendaki ke ketinggian untuk menyaksikan bintang. Lunyu penekno. Sekalipun itu lunyu, licin, terus kau panjat. Sekalipun kau jatuh berulang-ulang, terus panjat. Sampai kau mencapai puncak kesadaranmu, indah sidratil muntaha. Keren apa tidak? Dan kenapa sila pertama bintang? Lambang yang sangat luhur bagi mereka yang tahu. Tetapi ini tidak ada artinya bagi mereka yang tidak tahu. Lihat burung Garuda, ditanya aja, ini lagi terbang atau lagi diam? Pasti dia tidak tahu jawabannya. Dan kenapa pita yang Bhinneka Tunggal Ika itu dibawa terbang? Bawalah ke ketinggian. Hormati perbedaan. Hargai perbedaan. Keren bukan? Sekarang lihat yang kedua, kemanusiaan. Adil dan keberadaban tidak bisa dicapai oleh manusia, tapi hanya bisa dicapai oleh kemanusiaan. Keadilan, keberadaban hanya bisa dicapai oleh kemanusiaan. Makanya leluhur kita, bangsa Indonesia yang membangun Indonesia luar biasa ini, tidak menyebut manusia, tapi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya lebih keren lagi, rantai. Lebih keren lagi, rantai ini bukan kotak semua, bukan lingkaran semua. Ada kotak, ada lingkaran, ada kotak, ada lingkaran, ada kotak, ada lingkaran. Kotak itu lambang kotak. Kotak itu selalu lambang kesempitan. Kotak itu selalu lambang ya kekakuan. Makanya tidak ada orang bikin mobil banyak kotak. Sekalipun Ka'bah itu kotak, tetapi umat Islam di sana mengelilingi Ka'bah nggak kotak, lingkaran. Tapi kalau ditanya orang yang pergi ke sana, kan Ka'bahnya kotak, kenapa kamu melingkari Ka'bah kok nggak ngikutin kotak? Atau kenapa kamu mengelilingi Ka'bah lingkaran? Pasti nggak ada yang ngerti, atau sedikit yang mengerti. Padahal lingkaran itu, coba bikin lingkaran, pakai jangka, yang jarumnya ditusuk, yang pensilnya diputar. Kalau kita bisa menjaga jari-jari antara pusat dan pinggiran, maka titik awal akan bertemu dengan titik akhir dengan sempurna. Bukankah itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Makanya kalau kita bikin garis, berawal dari satu titik berakhir di titik yang lain. Tapi kalau bikin lingkaran, berawal dari satu titik dan berakhir di titik yang sama. Bukankah kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah? Kan tugas kita gimana caranya supaya tidak ternoda jiwa kita saat datang ke semesta, dan saat pulang setelah menunaikan tugas menjadi kepanjangan tangan Allah, kita pergi kepada Allah tanpa noda. Makanya jangan ada kemelekatan, jangan ada kemelekatan, karena kemelekatan adalah kotoran yang akan mengotori jiwa kita. Siapapun yang melekat pada apapun di semesta ini, saat pulang menjadi sulit pulang, bahkan mungkin tidak bisa pulang, tidak bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak orang yang senang tinggal dalam kotak, dan mereka tinggal dalam kotak merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling soleh, merasa semua tindakannya itu benar dan harus dihargai orang lain. Itulah orang yang dalam kotak. Beda yang orang yang sudah menjadi lingkaran. Lingkaran itu adalah mandala, mandala kesempurnaan. Itu lambang kebijaksanaan. Jadi kenapa kotak dirangkai dengan lingkaran, kotak dirangkai dengan lingkaran? Makna yang terdalamnya adalah yang sudah bijaksana, yang belum bijaksana, ayo bergandengan tangan. Jangan saling menyalahkan. Karena apa? Tidak ada orang yang bijaksana kalau tidak ada orang yang tidak bijaksana. Nih yang sabar bergandengan tangan dong dengan yang tidak sabar. Karena tidak ada orang sabar kalau tidak ada orang tidak sabar. Yang jadi presiden bergandengan tangan dong dengan rakyat kalau tidak ada Anda, kalau tidak ada rakyat. Itu artinya yang kaya bergandengan tangan dong dengan yang kurang beruntung, karena Anda tidak akan pernah menikmati kekayaan kalau tidak ada orang yang mau nembok. Bayangkan Anda jadi orang kaya, duit Anda banyak, dan semua di semesta kaya. Siapa yang bikin rumah? Siapa yang ngaduk?
Kita sering tidak sadar dengan itu. Jadi kotak dengan lingkaran, ayo saling bergandengan. Dan satu-satunya alat untuk bisa saling menggandeng adalah kebijaksanaan. Itulah sebetulnya yang disebut dengan kemanusiaan. Dan kemanusiaannya manusia adalah keilahian Tuhan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kan gitu. Karena pada nas itu ada ilahi, pada nas itu ada nilai-nilai ketuhanan. Dan siapa yang bisa menyadari adanya nilai-nilai ketuhanan pada dirinya, itulah yang disebut dengan kemanusiaan. Jadi manusia tetapi tidak punya rasa cinta kasih, kepedulian, tidak merasa iba ketika orang lain hidupnya tidak beruntung, itu tidak layak disebut manusia, karena dia tidak punya nilai kemanusiaan. Para sahabat, saya ingin kasih tahu pada kalian semua kita ini sebetulnya terhubung. Kita lagi naik mobil, lihat ya di jalan, ada orang yang tertidur di pinggir jalan, sudah makan atau belum kita tidak tahu. Ada sedikit saja dalam diri kita tergores, duh kasihan. Anda masih punya kemanusiaan. Tetapi ketika tidak tergores sedikit pun, tidak merasa terhubung dengan mereka, Anda tidak layak disebut manusia. Karena nilai kemanusiaannya manusia, nilainya manusia adalah terletak pada kemanusiaannya dia. Jadi rantai ini menceritakan apa? Bukankah rantai itu menceritakan persatuan? Ayo. Sekarang bisa menghormati keberadaan tukang tembok? Bisa nggak kita menghormati keberadaan tukang las, tukang besi yang kotor-kotoran kerjaannya? Bisa. Tidak ada gedung bertingkat kalau tidak ada mereka, karena uang tidak bisa membangun gedung. Jadi jangan sombong mentang-mentang. Jadi kalau Anda sudah jadi lingkaran, tengoklah kotak-kotak itu. Kan ada cerita bagus. Rusa berdebat dengan harimau tentang warna rumput. Dan rusa mengatakan rumput itu warnanya biru. Kata harimau, rumput warnanya hijau. Padahal harimau nggak pernah makan rumput. Gitu? Tapi makan daging, rumput yang sudah diolah jadi daging, udah diolah baru dia mau makan. Tapi dia tahu kalau rumput itu warnanya hijau. Berdebatlah rusa dengan harimau soal warna rumput. Karena merasa tidak ada penengah, ya sudah mengundang singa. Dan begitu singa datang, apa kata singa? Saya hukum kamu, harimau. Protes tuh harimau. Singa, bukankah Anda juga tahu kalau rumput itu warnanya hijau? Kok Anda menghukum saya? Bukannya rusa yang dihukumnya bilang rumput warnanya biru? Apa kata singa? Karena sudah mencapai kebijaksanaan, bagiku bukan soal rumput warna hijau atau biru, tapi bagiku Anda berdebat dengan orang yang tidak pas. Sudah tahu rumput warna hijau, Anda layani perdebatan dengan orang yang mengatakan rumput warna biru. Ini kotak dengan lingkaran. Jadi yang masih merasa dirinya sudah bijaksana, tetapi kadang-kadang masih melayani perdebatan, marah-marahan, Anda itu belum bijaksana. Karena bijaknya masih di sana. Karena bijaksana yang paling bagus itu yang bijaknya sudah sini. Cuman kayak saya bilang bijak sini nggak ada di bahasa Indonesia. Tetap aja bijaksana tapi di sini. Makanya Quran tidak mengatakan zalikal kitab, itu tidak diartikan ini kitab. Tapi diartikan itu kitab. Zalikal kitab itu kitab loh. Karena dari itu menjadi ini tuh harus ada upaya. Kalau Anda pergi ke sumur, lihat air, kan bilangnya itu air. Jauh kene. Tapi begitu sudah cari timbaan,
Pakai katrol, fisika tuh. Kalau saya jelaskan fungsi katrol lama, kalian nggak akan ngerti. Nanti berhubungan dengan hukum Newton malah. Udahlah, pakai katrol, pakai tali, udah bisa kita angkat itu air. Air yang tadinya itu sekarang sudah di ember, kan bilangnya ini air. Sama. Kenapa kitab itu disebut kitab suci, di Quran dipanggilnya itu? Karena sangat jauh dengan Anda. Dan untuk menjadi dekat dengan Anda harus berupaya. Itulah belajar meniti ke dalam diri. Makanya itu jadi ini. Yang gitu aja kadang-kadang gak ngerti. Karena kita tidak pernah mempertanyakan, ya tidak ada jawaban bagi Anda. Bagi siapa yang tidak pernah bertanya, gak ada jawaban. Karena jawaban hanya bagi mereka yang mau bertanya. Gak pernah ditanya. Lihat burung garuda juga biasa aja. Mungkin kagetnya hari ini. Oh, sedalam itu. Yang ketiga, perhatikan. Pohon. Dan pohon ini melambangkan persatuan. Dan siapa yang sudah mencapai ketuhanan yang Maha Esa, yang sudah mencapai kearifan, sudah kenal jati dirinya, sudah menyaksikan bintang yang bertebaran dalam dirinya, kaukab. Allahu nur samawati wal ard, masalu nuri kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi jujaja, ajujajatu ka'annaha kaukab. Siapa yang sudah menyaksikan bintang di langit terdekatnya, sudah mencapai kebijaksanaan, maka akan mengalir nilai-nilai keilahian dalam dirinya. Di dalam dirinya akan ada kemanusiaan. Dan siapa yang sudah mencapai tingkat kebijaksanaan yang namanya kemanusiaan, karena keilahian sudah nampak dalam dirinya, maka orang yang semacam ini sudah punya tali. Itu yang disebut dengan tali Allah. Makanya hidupnya penuh dengan kepedulian, welas asih. Inilah bibitnya persatuan dan kesatuan. Makanya lambangnya keren, pohon. Saya cerita pohon aja deh, biar nggak pusing kalian. Pohon apa tuh? Ustaz tanya. Pohon. Karena pohon itu sudah menjadi lambang meditasi yang agung. Kenapa? Setiap helai daunnya mempertukarkan racun menjadi gas yang sangat berguna bagi manusia. Manusia itu keluarkan racun namanya karbon dioksida. Sadar? Yang kalian hirup sekarang ini oksigen, itu dihasilkan oleh pohon. Dan setiap lembar daun pohon itu mengubah karbon dioksida yang kita keluarkan menjadi oksigen kembali. Kalau nggak ada pohon, kita akan mengisap racun. Umur kita tidak akan sepanjang sekarang kalau nggak ada pohon. Ini kemana aja? Hutan dibabat habis. Bahkan dia tidak pernah menanam. Hutan yang ratusan tahun usianya, dia pun belum lahir, dia babat seenaknya. Maka dunia sekarang sudah mulai menipis kandungan oksigennya. Alam semesta sekarang sudah di bawah 35% kandungan oksigennya. Lalu anak cucu kita kesana makin kerdil aja karena kekurangan oksigen. Jadi kenapa leluhur kita dulu tinggi-tinggi, besar-besar, 10 meter tingginya? Karena dulu di alam semesta ini hutan, ya, hutan luar biasa. Kandungan oksigen bumi itu saat itu 45%. Sekarang tinggal 35%. Makanya kalian nyedot napas sedikit aja udah gak tahan. Dulu orang meniti ke dalam diri, satu kali tarik napas bisa 5 jam, itu gak usah tarik napas lagi. Spiritualitasnya orang dulu hebat. Wah, ada kaitan nih oksigen dengan spiritualitas? Ada, karena spiritualitas itu adalah tarik napas. Karena napas adalah potensi ketenangan dan kedamaian. Kan kita sekarang kesulitan tarik napas sebentar aja udah engap, karena kandungan oksigen di udara ini menipis. Sok ta nutar karunyaan kan tatangkalan, ningali tatangkalan garing ya diantep. Saya bikin taman di sini, pada mati. Apa tiap hari saya harus datang ke sini? Tapi di rumah saya tidak boleh ada tanaman yang mati. Tanaman yang mati pertanda tidak ada cinta kasih. Karena saya sadar, saya tidak mungkin dapat oksigen kalau nggak ada tanaman. Perbanyak tanaman di rumah. Kita bikin tempat kita berkumpul ini banyak tanaman. Ini saya kasih tanaman. Bukan sekedar keindahan, tapi ini soal kehidupan. Satu, pohon itu mengubah racun jadi oksigen. Luar biasa. Yang kedua, pohon itu menghasilkan buah, dan buahnya gak pernah diminta sama pohon si penghasil itu.
Pohon nangka tidak pernah makan buah nangka. Pohon mangga tidak pernah minta-minta, tolong dong sisain buat gue. Semua buat kalian. Kadang-kadang kita nggak tahu diri, ngambil buah dari pohon aja nggak pernah permisi. Saya waktu ngambil mangga, ngambil nangka di rumah permisi, banyak yang mentertawakan saya. Dianggapnya saya sudah kurang saeunan. Iya, katanya pohon dibawa bicara. Padahal saya permisi. Saya mau ambil nangka aja permisi. Permisi ya, terima kasih. Kamu sudah ngasih buah nangka, keren. Luar biasa deh kamu. Diusap-usap pohonnya sama saya. Besok-besok buah lagi ya. Kayaknya nggak pernah berhenti buahnya. Datang ke rumah saya, pohon mangga di rumah saya nggak pernah berhenti buahnya. Yang tua sudah dipanen, ada yang setengah tua. Yang setengah tua belum dipanen, sudah ada lagi yang baru. Datanglah ke rumah saya, praktek. Dan pohon itu tempat berteduh. Siapapun boleh berteduh di bawah pohon, apapun agamanya. Keren nggak? Kalian mau berteduh? Kata pohon, sebentar, kata pohon. Agama apa? Kamu orang mana? Enak aja kata pohon. Enggak, beda dengan kalian. Betul nggak? Iya. Mau nyuguhin orang aja nanya agamanya. Udah keterlaluan kita ini. Betul nggak? Mau berteman aja nanya keyakinannya apa? Keterlaluan. Lihat pohon universal. Siapapun kata pohon boleh berlindung di bawahku. Apapun keyakinannya, apapun sukunya, mau kaya mau miskin, gak peduli kata pohon. Siapapun yang berlindung di bawahku, silahkan berlindung. Keren gak pohon? Kayak kalian gak? Nah loh, inilah persatuan. Kenapa lambangnya pohon? Keren gak apa tidak? Luar biasa. Dan yang paling hebat dari pohon itu kan akarnya. Dan akar pohon itu ngasih makan pada pohon, ngasih makan pada dahan, ngasih makan pada ranting, ngasih makan pada daun, ngasih makan pada buah. Gak pernah pameran. Tinggal aja tempat gelap. Di bawah aja. Nyumbang semen 1 sak aja tiap Jumat harus diumumkan. Saya nggak mau ngasih sumbangan BSI Peduli lagi. Kenapa? Gak diucapin terima kasih sama ayah guru, kelewat. Ini harus belajar dari pohon ini. Saya sih pengennya BSI Peduli itu nanti nggak ada lagi itu bukti transfer itu. Yang penting bendahara tahu duitnya banyak. Tapi kan belum bisa jadi akar kita. Kalau dikasih contoh sama saya juga kadang-kadang sepi aja. Udah muncul saya baru muncul yang lain. Gak apa-apa. Apa yang salah di situ? Gak ada. Karena kan tadi kotak perlu lingkaran, betul nggak? Lingkaran perlu kotak. Gak apa-apa. Kita memang harus saling bijaksana. Tingkatannya baru sampai di situ, gak apa-apa. Ada juga yang ribut selalu, nyumbangnya gak pernah. Bagus? Bagus. Kalau gak ada kotak, gak ada lingkaran, gak apa-apa. Tidak ada salah benar, karena salah benar penilaian. Nah, kotak harus gandeng tangan dengan lingkaran. Keren gak? Keren apa tidak? Nah, tertarik gak jadi akar? Tertarik gak jadi akar? Luar biasa. Yang paling berjasa segalanya, ngumpet aja di kegelapan. Dan kalau akar itu keluar dari kegelapan, mati. Betul gak? Coba. Kenapa kalau pohon itu tumbang mati? Karena akarnya pindah dari gelap ke terang, orat. Makanya kalau berbuat baik tidak usah orang tahu. Jadi kenapa pohon itu menjadi lambang persatuan Indonesia? Apalkan Pancasila? Sila ketiga Pak, persatuan Indonesia. Keren kan? Pohon. Nah yang keempat, ada lambang apa di sini?
Banteng. Hati-hati ya, saya tidak cerita lambang yang lain, cerita bantengnya Pancasila. Kenapa banteng? Leluhur kita kenapa ngambil banteng lama? Banteng itu punya sifat yang sangat unik. Salah satu keunikan banteng itu, dia itu kalau nggak diganggu, nggak pernah mengganggu. Dan banteng itu baru mengadakan perlawanan ya kalau sudah keterlaluan. Jadi saya pernah ya melihat kejadian nih, mata kepala sendiri. Jadi saya itu punya orang tua kerja ya di perkebunan teh sama perkebunan karet. Jadi suatu saat saya diajak bapak. Nama kampungnya itu masih ingat saya, namanya Gunung Gajah. Saya pikir dulu di Gunung Gajah tuh banyak gajah, ternyata salah, banyak banteng. Maka saya tanya sama bapak, Pak, namanya Gunung Gajah, kenapa bukan Gunung Banteng? Loba ngomong sih ya. Jadi itu naging geus kitu cek bapak teh. Ya udah, ikut aja, ikut. Nah, kebetulan ke sana itu memperbaiki. Jadi di perkebunan karet itu di tengah-tengah itu ada pembangkit listrik. Nah, pembangkit listriknya itu mati karena rontok sih itunya, turbinnya. Ayah saya emang keahliannya itu. Jadi kita lagi perbaiki itu ya. Saya nunggu aja kalau mau nemenin bapak ya. Dan itu jalannya itu namanya juga gunung, ke gunung itu. Wah, saya tiba-tiba lihat serombongan banteng itu. Itu pohon karet ya, yang segede-gede betis saya itu, pohon karet. Itu ditabrak-tabrak habis itu. Mungkin dalam sekejap itu. Wah, sampai saya ketakutan itu. Ya takutnya ke situ, ke tempat turbin itu. Saya tanya sama bapak saya, kenapa Pak itu banteng ngamuk itu? Ngamuk, ngerti ya? Ya. Rupanya ada temannya banteng yang baru diambil oleh masyarakat situ. Habis itu perkebunan karet itu, padahal udah segede-gede gini. Saya ngelihat itu karena saat itu saya, lagi rintik-rintik hujan tuh mau sore. Alhamdulillah tuh nggak ke tempat itu. Banyak sekali. Saya baru tahu nih. Ini bukan cerita hayalan. Jadi banteng itu memang begitu. Kalau tidak bisa membahagiakan orang, paling tidak jangan nyakitin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Dalam suatu permusawaratan itu musyawarah. Karena bangsa kita tuh bangsa musyawarah sebetulnya. Demokrasi kita itu demokrasi Pancasila yang lebih mengedepankan musyawarah ketimbang voting. Keren nggak? Keren banget. Jadi ada dua kata di situ, hikmah dan kebijaksanaan. Dua-duanya bahasa Quran. Dari mana kata hikmah? Nih saya kasih tahu. Di Quran surat Al-Baqarah Allah menyatakan, yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakaru illa ulil albab. Gitu. Jadi hikmah itu adalah pelajaran tentang kehidupan yang hanya bisa ditangkap oleh ulil albab. Siapa ulil albab? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubim. Jadi ulul albab itu orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Jadi ulil albab itu yang sudah merasakan ketuhanan yang Maha Esa. Yang sudah merasakan kehadiran Tuhan, yang sudah bisa ingat dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Itu ulil albab versi Quran. Makanya siapa yang sudah mencapai ulil albab, maka dua yang akan dia miliki, satu hikmah, dua kebijaksanaan. Jadi kita ini sekarang memerlukan orang-orang yang sudah bisa membaca hikmah dan kebijaksanaan. Perlu pemimpin-pemimpin yang semacam itu. Makanya lambangnya apa coba? Lambangnya apa? Banteng. Dan yang kelima, perisai kita adalah padi dan kapas. Padi itu lambang dari pangan, kapas lambang dari sandang. Dan ciri kesejahteraan itu sandang dan pangannya terpenuhi. Itulah yang disebut dengan keadilan. Jadi keadilan itu kalau semua bangsa kita, semua rakyat Indonesia itu sudah merasakan kesejahteraan sandang, pangan. Waduh, ini perisai kita. Simpannya di mana? Di burung Garuda. Coba lihat burung Garuda, warnanya apa? Warnanya apa?
keemasan. Ini cocok dengan Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sapi betina. Sapi betina itu melambangkan jasmani, kendaraan yang diberikan Tuhan untuk meniti ke dalam diri. Bahasa Qurannya sapi betina. Bahasa lain dari Quran apa? Burung. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 49, ya, ketika Rasul bertemu dengan Bani Israel, dan jika Bani Israel ingin sembuh dari 3 penyakit, 1 penyakit buta mata kolbunya, 2 penyakit kulit, ngerti sesuatu kulitnya saja, 3 penyakit kematian kesadaran. Kalau ingin sembuh dari 3 penyakit, kamu harus terbang. Dan di situ dikatakan harus menggunakan burung. Keren. Ali Imran ayat 49. Jadi Quran kok dengan pemikiran leluhur-leluhur kita bangsa Indonesia ini kok cocok banget. Dalam tradisi Nabi Muhammad, waktu beliau mi'raj pakai buruk. Ternyata orang tua kita sudah punya tradisi lebih awal, burung Garuda. Leluhur kami di tanah Jawa Barat punya tradisi manuk dadali. Maka ada lagu yang sangat hebat, mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjangjangna bangun taya karingram. Keren. Kalau mesat ngapung luhur kira-kira ketemu dengan apa? Ketemu dengan bintang dong. Betul? Secara fisik ya. Kalau orang pergi ke angkasa luar, yang dilihat oleh mereka adalah bintang-bintang yang bertebaran. Sama ketika kita meniti ke dalam diri, yang kita saksikan pun bintang yang berkilauan. Luar biasa. Lihat burung Garuda, warnanya apa? Kuning keemasan. Makanya di Quran surat Al-Baqarah, sapi betina itu warnanya kuning. Kuning tua warnanya. Lagi menyenangkan orang melihatnya. Tidak boleh bercacat, tidak boleh ada belangnya. Luar biasa. Beruntung sebetulnya kalian tuh sudah dapat begitu banyak penjelasan dari saya tentang simbolisasi hakikat dari ayat-ayat Al-Quran. Ketika saya bicara seperti ini, sangat mudah untuk memahaminya. Keren apa tidak? Nah, lihat sekarang sayapnya. Yang kanan 17, yang kiri 17. Sayapnya 2. Kalau sayapnya 1, mual ngapung. Jadi untuk terbang itu memang perlu 2. Apa artinya? 2 itu melambangkan dualitas. Dan dualitas itu bukan untuk dipilih salah satu. Supaya kamu bisa mendaki, makanya lampaui kiri dan kanan. Lampaui benar salah, lampaui baik buruk, baru bisa terbang. Nah, sekarang ada jawaban. Nah, ari abdi teu ngapung wae, da maneh mah lamun teu kiri kanan. Kartos. Bukan melampaui keduanya, darah teh kalah milih. Resep kasih ieu, tersep kasih eta. Hayang nu ieu, embung nu eta. Betul? Lihat orang-orang kayak gitu wajahnya. Remek. Bungah pisan ya kalau mendapatkan yang diinginkan. Sedih pisan lamun dapat yang tidak diinginkan. Mun teu kiri saya tak kanan. Lihat saya semua. Kiri dan kanan itu seperti 2 mata uang. Mata uang itu kan ada 2 sisi. Lamun ngan hiji eta mata uang moal payu. Da payu teh peda 2. Ari duit ditarima 2 sisi, ari hirup ta eta sugan karasaeuna dikiekeun. Nah, kiri kanan lihat meber gagah. Jadi saat kita terbang itu sebetulnya kita harus melampaui kiri dan kanan. Gimana cara terbangnya? Gunakan 17. 17, apa hitung terpercaya mah? 17 itu lambang dari kemerdekaan. Merdeka itu artinya terjebak, bebas, tidak terjebak oleh dualitas. Tah eta merdeka teh. Makanya Qur'annya sangat luar biasa. Wahadainahu najdain, aku telah memilihkan 2 jalan kiri kanan kata Allah. Tapi tong milih dua-duanya kata Allah.
Fala aktahamal aqobah, tidak kamu mencoba jalan mendaki, fakur aqobah, bebaskan kamu dari perbudakan. Bebas dari perbudakan, merdeka ngarana. Makanya leluhur kita memerdekakan bangsa kita tanggal 17. Nah 17-nya dipakai sayap. Saya itu nggak habis pikir, kenapa 17-nya tidak dipakai untuk lambang yang lain, 17-nya dipakai sayap. Makanya surat Al-Isra nomor 17. Isra itu perjalanan menuju Tuhan yang dilakukan oleh Bani Israel. Makanya berjalan menuju Tuhan 17. Kiri dan kanan pun melambangkan syariat dan hakikat. Lakoni yang hakikatnya 17, lakoni yang syariatnya 17. 17 yang syariat, sholat 5 waktu. Sok. Makanya belajar ma'rifat bukan untuk meninggalkan syariat. Karena kalau hakikat saja tanpa syariat, ya sudah mau bisa ngapung. Hakikat saja tanpa syariat, syariat saja tanpa hakikat, mau ngapung. Lihat yang syariat saja, ngapung. Lihat yang hakikat saja kayak cicing we dirinya ngajengjen. Udah bisa ngapung teh syariat hakikat, syariat hakikat. Ngapung dua-duanya. Makanya 17-nya 2, kiri kanan. Kahartos ya tente. Sugan we. Ada yang sok-sokan meninggalkan syariat. Ya sok-sokan namanya. Mentang-mentang sudah tahu hakikat, mau ngapung. Dah harus dijalani dua-duanya. Cuman menjalankan syariat kan dah rusoh. Rusoh artinya keringanan. Gitu. Udah aja ya guru, saya mau saum hakikatnya saja. Syariatnya kumaha? Lapar merek dahar we. Nggak boleh begitu. Puasanya dijalanin, saumnya dijalanin. Karena sudah terbukti dari ilmu kedokteran, ternyata melaparkan tubuh itu menciptakan protein autopagisom. Protein yang dihasilkan oleh sel yang kemudian menjadi sapu besar yang akan membuang semua sel-sel mati dalam tubuh. Karena kalau orang umurnya sudah lewat 40 tahun, per hari akan mengalami kematian sel 17 miliar sel. Nah 17 miliar sel itu sangat ngurus. Lamun cicing di awak orang jadi penyakit, makanya dimakan tuh oleh autopagisom. Kapan saat makannya? Engke beres jam 12. Karena sekarang mah dari jam 4 sampai jam 12 tubuh kita masih nguruskeun dahareun nu di daheur ke urang tadi subuh. Karena perlu waktu 8 jam untuk mengurusi makanan yang kita makan tadi sahur. Komo segala di dahar mah. 2 jam 1 kekera beres. Kalau yang standar makannya makan sayur, makan buah, minum air yang banyak, teu sagala di dahar, teu sabruk-brukna di dahar. Jam 12 teh beres. Sekedap deui. Tah jam 12 teh neme beres. Awak urang teh nguruskeun dahareun anu di dahar. Nah jam 12 ke sana baru mulai lapar. Saat tubuh lapar, disitulah terbentuk namanya protein autopagisom. Makanya risetnya Profesor Yoshinori Osuma, nama risetnya adalah autopagi. Prosesnya namanya autolisis. Gitu, gaul atau setik. Diluaskan pengetahuannya supaya rada gaul setik. Hayo we tiba heula nah lapar teh pahala. Cing atuh robah askarolot. Cing era ku umur. Ngaku kolot. Kelakuan juga budak. Ngartos? Kenapa sayapnya 2? Kiri kanan. Ya, jalankan syariatnya, jalan hakikatnya. Dua-duanya 17. Keren. Yang sudah tahu ilmu meniti ke dalam diri mah. Makanya saya bikin di YouTube ada judulnya kan O. Banyak yang menyindir judul ceramah itu puguh. Heureus ceramah mah tuh jalan masuk ke surga kuduna judul ceramah. Iya mah judul ceramah O. Tapi barejeng keheul ge mereunanya ningali judul eta penasaran. Tungtungna mah yang ningali lumayan udah 10.000 penontonnya. Itu kan penolakan.
Sama, kalian juga pertama ketemu saya jelaskan, sebetulnya kita ini bisa meniti ke dalam diri. Manya. Orang teh bisa sholat khusyuk, sami sareng para nabi, asal ngikutin jejak dan langkahnya nabi. Piraku. Ya? Teu saya eta mah betul nggak? Manis sebal. Kalau nggak itu memperolok-olok. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Manya, engke atuh maut. Ari mah mulai rada sadar. Geuning. Di dangu-dangu teh ceramahnya Pak Saiful teh asa bener, masih asa kene. Kakak-kakak di dinya mah, geuning. Begitu dipras dibuka, banyak yang ngasih komentar di judul ceramah saya. Ya ceramah naon cenah eusina, judulna ge teu mutu katanya. Gitu, enggak apa-apa. Karena ceramah saya itu hanya untuk orang-orang yang dewasa. Yang dewasa pemikirannya. Salah yang mengkritik? Tidak, dia masih dalam kotak. Dan kotak harus digandeng sama lingkaran. Gitu ngaji. Awas, kotak tong pas jeung kotak. Awas juga lingkaran tong pas jeung kotak, digandeng. Jangan dibandingkan, sandingkan. Agama kalau dibanding-bandingkan liar, tapi kalau disandingkan ternyata luar biasa. Saya belajar semua tradisi agama walaupun agama saya Islam, sehingga timbul yang namanya toleransi karena saya memahami. Dan toleransi tidak mau jadi kalau tidak ada pemahaman. Gitu. Coba lihat sekarang. Di kakinya ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di dadanya ada Pancasila, 5 sila, 5 moral yang harus kita junjung tinggi. Luar biasa. Berterbang ya di ketinggian, mendaki pakai 2 sayap kiri dan kanan. Betul nggak? 17 syariat, 17 hakikat. Kalau sudah sampai di ketinggian, malik nage kakatuhu, segala halus. Nonipu saya, no bager saya, dan geus ningali kabelah katuhu mah saya. Makanya kata-kata orang bijak, siapa yang sudah menemukan kemuliaan dalam dirinya, semua di luar dirinya jadi mulia. Dan siapa yang sudah menemukan keindahan dalam dirinya, semua yang dilihat di luar indah. Semuanya baik-baik saja. Gitu. Makanya 17, 8, mana 8-nya? Di mana yang 8 diletakkan? Ya? Ekor. Pinter ya kalian dulu kayaknya. Nilai PMP-nya 8 kayaknya ya. Di ekor 8. 8 itu lambang dari apa? Lambang dari kesadaran. Makanya ada 8 lapis kesadaran. Saya belajar tentang kesadaran di agama lain, ternyata ada 8 lapis. Saya belajar kesadaran dalam Islam ada 8 lapis. Kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa, kesadaran Ibrahim, puncaknya Sidratil Muntaha. 8. Di mana kesadaran adanya? Kesadaran adanya di kecerdasan spiritual. Nabi Muhammad meniti ke dalam diri mencapai Sidratil Muntaha, lapisan kesadaran yang tertinggi. Makanya di Quran surat At-Tur dikatakan, barang siapa yang beriman hari ini, maka dia akan diekori oleh anak cucunya. Jadi ekor ini luar biasa. Lamun orang ayeuna salah ladar, insya Allah anak cucu orang teh bakal ngekor karena kesadaran orang. Da maranehna teh teu sadar teh, da urang lagi can sadar. Ekor itu selalu melambangkan diikuti. Diikuti. Maka siapa yang hari ini iman, maka dia menyelamatkan 2 generasi. 1 akan diikuti oleh anak cucunya, yang kedua, siapa tahu leluhur yang sudah meninggal pun sudah balik lagi jadi anak cucu. Selamat dua-duanya.
Diekori itu kesadarannya yang 8. Jangan diekori ketidaksadarannya. Karena ketidaksadaran juga diekori. Pertanyaan sederhana bagi kita semua. Apakah kita rela mati meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan miskin segalanya? Miskin spiritualnya, miskin hartanya. Pasti gak rela kan? Sok atuh. Sekarang tuh anak cucu kita suruh ngekor. Sok ngiluan ka mama, ka ayah. Tainung bapak mau ngilakakeun kana jari anak. Jangan diajarkan yang lain-lainnya aneh-aneh. Pakai diajarkan kebencian atas nama agama dan Tuhan. Duh, karunya tuh. Rek ditulisan naon baru udah kurang teh. 8. 17 8. 19-nya di mana? So, hitung. Di mana? Di leher. Cing orang hitung. Hiji 2 3 4 5 6 7 8 9. Pohong. Di mana 19? Tah 19 mah di dieu tah. Tuh ditunjuk. Di tulang ekor. Cok we hitung teu percaya mah. Kalau kita motong ayam mah ditungirna. Kenapa 19 ditaruh di situ? Di Quran ada kata-kata hebat. Neraka syakor itu pintunya 19. Makanya siapa yang sudah bisa melampaui 8 pintu neraka syakor, maka dia akan mencapai 45. Tahu yang 45 di mana? Ya, tah di leher. Di leher pergi naon? Leher itu pemisah antara badan dengan kepala. Makanya di Quran ada perintah penyembelihan sapi betina, bukan disembelih pakai golok, dipisahkan pembicaraannya. Makanya siapa yang sudah bisa memisahkan pembicaraan dari sini ke bawah dengan dari sini ke atas, 4, 5, 4 dan 5. 4 itu kendaraan kita. Sekaligus 4 juga tujuan kita. Kendaraan kita 4, tanah, air, api, udara. Bekal kita juga ada 4, sidik, amanah, fatonah, balagoh. Sahabat kita juga 4, pendengaran, penglihatan, pernapasan, pembicaraan. Yang harus kita kenal dari Allah 4, sifat, asma, af'al, zat. So, mereka mana? Lengkap, paripurna, tahu 4-4-nya. Sudah tahu 4-4-nya, baru ketemu 5. 5 itu lambang dari kepasrahan Islam. Syahadat, salat, zakat, saum, haji, lengkap 5-5. Nah, nu 5 teh kudu ngahiji, jadi hiji. Cari amalan yang ketika kita melakukannya 5 jadi hiji, ngahiji didinya. Syahadat didinya, salat didinya, zakat didinya, saum didinya, haji ge didinya. Sok pikiran we eta mah. Eta nu disebut pasrah teh. Begitu pasrah, tuh terpisah bagian bawah dengan bagian atas. Gunung hancur lubuh, Musa jatuh pingsan. Pasrah total. Ari Garuda Pancasila di mana diletakkan? Lihat, di belakangnya ada merah, sekaligus juga ada putih. Merah putih lambang yang luar biasa. Purwadaksina, asal muasal kita. Yang kemudian merah putih diartikan menjadi keberanian yang suci. Itulah sifatnya bangsa Indonesia, berani, suci. Keren. Nah, inilah sebetulnya modal bibit untuk menuju yang namanya persatuan dan kesatuan. Apa sih persatuan dan kesatuan itu? Mari kita lihat. Persatuan itu prosesnya. Kesatuan itu adalah hasilnya. Persatuan itu adalah upayanya. Kesatuan itu adalah wujud akhirnya. Makanya kita sering dengar persatuan dan kesatuan bangsa. Asal jangan dengar dong, nanya biar ngerti. Jadi persatuan itu berasal dari kata satu. Sama kesatuan juga berasal dari kata satu. Apa maknanya? Bermakna utuh dan tidak terpisah-pisah.
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, persatuan adalah gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Ada macam-macam partai. Kan partai itu gabung, partai itu ada partai A, partai B, partai C. Kan dia tuh sudah bergabung. Ayo gabungkan lagi menjadi satu. Jadi partai itu adanya bukan untuk memecah belah. Ada agama sudah bersatu nih. Ada agama A, ada agama B, agama C yang sudah bersatu bergabung, gabung menjadi besar lagi. Jadi persatuan itu bergabungnya semua, ya, bagian-bagian yang sudah bersatu. Jadi semua bagian-bagian sudah bersatu gabung. Ormas. Ormas itu harusnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Jangan menjunjung tinggi ego kelompok. Sugan kahartieun. Nah, kesatuan itu perihal satu. Sudah tidak bisa dipecah belah lagi. Jadi dengan begitu, persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia. Bersatunya setiap suku, bersatunya setiap agama, bersatunya setiap ras, sosial, budaya, ekonomi menjadi satu kebutuhan yang utuh dan serasi. Itulah persatuan dan kesatuan. Dan untuk ini diperlukan kedewasaan untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan. Anda harus yakin pada pilihan keyakinan Anda tanpa harus menyalahkan pilihan orang lain. Sederhana kok. Paham? Jadi persatuan itu proses menggabungnya, kesatuan itu adalah wujud asli. Tetapi untuk menyatukan agar bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan itu memang tidak mudah. Makanya ya, saya yakin kalau semua orang mengerti ya intisari dan nilai-nilai luhur dari Pancasila, burung Garuda luar biasa. Jadi burung Garuda itu adalah lambang dari negara kita untuk bisa terbang tinggi. Makanya burung Garuda mah tidak pernah kehujanan. Karena burung Garuda itu terbang di atas awan. Beda sareng manuk piit, cangkurileung. Eta mah kahujanan wae, da dia mah senang hujanan teh. Ya, yang suka senang debat. Bari jeung 0222-na. Nu hiji candahar uyah, nu hiji candahar uyah. Debat tentang rasa uyah. Ceuk nu hiji uyah teh getek, ceuk nu hiji uyah teh ateu. Debatah dua-duanya pas ya. Yang satu bilang garam itu geli, yang satu bilang garam itu gatal. Dua-duanya belum pernah merasakan rasanya garam. Debat. Piit. Tanu seuri pangtarik nanti eta, piit nanti. Burung Garuda mah tidak pernah melayani yang kayak gitu. Terbang aja antang di atas, sut, melihat bintang bertebaran. Gak terjebak lagi oleh kemarahan, tidak terjebak oleh rasa kesal, tidak terjebak oleh alam-alam rendah. Sudah tinggi di atas awan, tidak terkena badai lagi. Siapa orang yang terkena badai? Yang suka bertempat tinggal di tempat badai. Paham? Itu nusok cekcok, nu amak dilawan deui amak, piit. Ayo saya tanya, ini burung pipit atau Garuda? Ngaku Garuda, kelakuan piit. Nya hari ditanya mah ada budak oge gitu, dikasih soal sama gurunya di sekolah. Sepulang dari rumah, A menyapu, B berantakan barang-barang. Jawab nang menyapu. Berjeng tara teu apaleun sapu teh di mana. Komo nyepeng sapu mah. Tempat sapu ge teu apaleun. Eta piit. Hari ngaku Garuda, hari kaluan piit. Tah sing arera atuh anu sok debat teh. Dasar negara kita tuh Garuda. Garuda mah tara layanan. Kartos ieu mau debat di TV teh. Bingungeun masyarakat. Masyarakat anu penting mah kabeli minyak. Bari jeung aya minyakna. Gitu. Keun we minyak mahal ge, nu penting mah aya minyakna. Kartos
tong ribut, namun mahal teh, nu penting aya barangna. Beas mah tong ribut, tak kabeuli kayak sing yakin. Da duit mah buatan peruri, ari beras mah buatan Allah. Allah mah teu ngadamel artos, Bu. Artos mah buatan peruri, Allah mah ngadamel beras, jagung, kedelai. Semua yang dibuat Allah, diadakan oleh Allah, pasti aya. Asal daek melak. Ya. Tong ribut lamun mahal teh. Dulu mobil 22 juta kabeli. Sekarang 600 juta kabeli. Ngerti maksud saya? Tong ribut. Segala naik. Itu tuh pelajaran bagi kita. Sing soson-soson gawena hudang subuh. Melo bagi rezekina. Ya mau yo we segala naik hudang henteu. Ngerti maksud saya? Nih saya kasih tahu, kalau barang-barang mahal, berpikirlah kebeli, jangan berpikir mahal. Insya Allah kebeli. Tong ributnya. Jadi apa sih persatuan dan kesatuan itu? Persatuan dan kesatuan itu merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap bangsa. Persatuan dan kesatuan menjadi satu di antara senjata paling ampuh agar kita tetap utuh. Bu, Pak, para sahabat semuanya, nikmat nggak menjalankan puasa Ramadan sekarang? Nikmat kan? Iya, karena apa? Damai. Kita mah teu aya bom, teu aya rudal, teu aya naon. Betul? Barudak sarakola nu kerja, nu masak di dapur sareungit. Betul? Iya, pengajian jalan kayak gini. Nu bade duha, mun bade tahajud, kasieun. Kenapa? Karena suasana ini damai. Akibat kita bisa merawat persatuan dan kesatuan. Jadi ceramah saya ini semoga dipahami oleh orang-orang yang senang merusak persatuan dan kesatuan, biar sadar. Karena ini harganya mahal. Dulu ada sekelompok negara bersatu, berpisah-pisah. Sekarang saling membunuh bahkan. Ya. Dari Sabang sampai Merauke kita jaga NKRI harga mati. Keren. Pancasila dipahami, karena itu adalah dasar negara kita. Tidak bertentangan Pancasila dengan agama manapun. Kalau kita kaji lebih dalam, nilai-nilai luhur Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang diajarkan semua agama. Gitu. Ya. Jadi tiga hal yang penting dalam persatuan dan kesatuan. Perhatikan saya. Satu, selalu menjalin rasa percaya. Kebersamaan, saling melengkapi demi menjaga persatuan dan kesatuan itu. Jadi saling percaya, kebersamaan, saling melengkapi. Jadi kalau tempo hari kajian kita sili asa, sili asi, sili asu. Sili asa saling memintarkan. Sili asi saling menyayangi. Sili asuh saling membina. Kalau ada yang tidak bisa, jangan dikecilkan karena tidak bisanya. Bina supaya bisa. Ada orang yang sedang melakukan kejahatan karena ketiadaan cahaya dalam dirinya, bina supaya dia juga mengalami kehadiran cahaya, bukan dimusuhi. Yuk kita sama-sama. Yang kedua, selalu berupaya untuk saling menghargai satu sama lain antar sesama, berlandaskan rasa kemanusiaan sehingga tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Dari mana mulainya? Dari lingkungan kecil aja di rumah. Coba, rumah itu jadikan sekolah kecil untuk membuat sekolah besar. Makanya saya bilang, ya, jika Anda menjadi orang yang sadar hari ini, maka semesta kehilangan satu orang bodoh saat ini juga. Gitu. Jadi kalau kita bisa menyelamatkan diri kita, sebetulnya secara tidak langsung kita sedang menyelamatkan siapa? Dunia. Tiga, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, serta nasionalisme antar bangsa. Kenapa tempo hari kita mengundang Romo di sini? Kenapa tempo hari saya pergi ke tempat Romo, ketemu para bante? Kita belajar pada siapapun, gak masalah. Gitu? Gitu.
Baik, kita lihat yang selanjutnya. Nah, inilah yang penting. Kajian kita hari ini adalah 10 manfaat persatuan dan kesatuan. 1. Mengatasi semua perbedaan dengan penuh kesabaran dan kesadaran. Memang Bapak Ibu, ya, kalau tidak punya 2, sabar dan sadar, sulit untuk mengatasi perbedaan. Emot kan kapungkur ngawitan nikah, pertama menikah. Tuh, raruas. Betul? Gening pasangan saya teh. Gening gitu. Aslinya pasangan kita mulai saling bisa kita lihat. Tapi dengan 2, sabar dan sadar, maka kita bisa mengatasi perbedaan. Akhirnya setelah seusia kita udah tua kayak gini, kan sekarang mah cinta teh beda. Sudah bergeser menjadi saling menitipkan diri, saling menyayangi. Ada pergeseran, itu perlu waktu. Yang kedua, manfaat dari persatuan dan kesatuan itu adalah dapat membuat pembangunan nasional lancar, aman, baik, dan sesuai harapan. Kalau pembangunan nasional ini lancar, kita dukung pemerintah yang sah. Jangan dihalang-halangi kerja pemerintah. Apa yang terjadi? Kesejahteraan itu kan buat kita juga. Kalau ekonomi naik sekian persen per tahun, kan sebetulnya yang akan merasakan dampak dari ekonomi itu kan kita-kita juga. Betul apa tidak? Saya nggak ngerti kok ada orang yang kerjanya tiap hari itu terus aja protes aja. Dan menurut orang-orang bijaksana, katanya orang yang suka protes kerjaan itu belum selesai dengan dirinya sendiri sebetulnya. 3. Manfaat persatuan dan kesatuan adalah kita akan lebih mudah dan maju untuk berkembang ketika kita sanggup menerima semua perbedaan. Yang keempat, ya tentu saja persatuan dan kesatuan ini akan memudahkan kita mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional kita itu kan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa? Apa enggak? Pembukaan Undang-Undang Dasar? Sok dibaca tiap upacara. Alinea pertama apa? Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa bla bla bla. Alinea kedua? Dan perjuangan, pergerakan kemerdekaan itu telah sampai pada saat yang berbahagia dan selamat sentosa, itu cerita tentang kemerdekaan. Alinea ketiga? Harus belajar lagi nih. Udah lihat aja deh nanti ya. Nah, alinea keempat itu sebetulnya memuat tentang nih dasar negara, yaitu Pancasila. Ya. Membentuk masyarakat yang adil, makmur, ya. Berdasarkan Pancasila. Itu tujuan nasional kita. Ayo semua kita sebagai bangsa Indonesia harus ikut dong berperan aktif ya dalam proses memajukan pembangunan ini. Yang kelima, dengan adanya persatuan dan kesatuan tentu saja tercipta suasana yang aman. Perlu nggak aman? Damai perlu nggak? Tentram perlu nggak? Karena adanya sikap toleransi, solidaritas, dan kesetiakawanan di antara kita. Gitu ya. Awas ya, mau bantu banjir nanya heula, punten ari Bapak Ibu teh agamana naon? Geus rek diteuleum. Orang kena banjir bandang geus rek diteuleum, geus ngap-ngapan teh. Punten ari agamana naon? Kecida. Di zaman Rasul ada sahabat yang menolong anjing yang ditolong. Keluar lidahnya karena kehausan, mau mati. Kemudian ada sahabat yang dengan tangkas mengambil terompahnya, diambilnya air, dikasih minum sama anjing itu. Berita itu sampai pada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Min ahlil jannah, yang menolongnya. Kenapa masuk surga? Kenapa masuk surga? Karena otomatis langsung kanyaahna teh datang. Tah ayeuna maraneh ngencarkan anjing cenah ngelel ngajak ya, yang masuk surga jangan rantang beri minum wah asup. Yang membuat asup surga itu karena otomatis. Nah sekarang kalian jangan begitu, jangan ingin meniru sahabat. Bulan puasa keluar timah reka mana jangan anjing ngelel kunaon mengasup surga.
Sekarang lihat saya, kemanapun kalian pergi, pasti ada yang bisa kalian tolong. Tah eta anjing ngelel teh. Tanda kutip. Hayang sarua wae. Eta mata ngaji terus terbuka tadi. Agama tuh akal. Jadi kalau masuk surga tuh kalau nolong anjing, eta ucing rek pae, tadi bantuan. Hadisna. Tatangga teu dahar oge, tadi bantuan. Dari nu hadis lagi anjing cing atau ngaji itu sing ngareling. Saya kasih tahu ini, sekarang kalian keluar dari masjid ini pergi kemanapun pasti akan ketemu dengan orang yang layak kalian tolong, betul? Tadi situ keluar otomatis tek hoyong mere taita surga teh ieu modor we pulang pengajian dek mana ibu meleren anjing ngelel rek mana ge mal aya da baheulan ngelelna di ditu. Jadi kalau anjing saja mau mati kan gak ditanya suku apa, sugan agama naon, ditanya kok mau anjing deh bangsa naon maneh, ditanya kayak mau ngerti paling buk ngerti maksud saya cing atuh rek mantuan we tong curigaan ka batur ima batur beda-beda keyakinan jeung urang ngerebeas dicurigai, wah buarek diajak asup karena keyakinan manehna dan curiga mah salah wae nomere Indomie boa-boa barjek manehna matara bere-bere ka batur cing atuh euy gitu kencugan kahartieun. 6. Manfaat persatuan dan kesatuan itu mewujudkan kehidupan yang seimbang, harmonis serta serasi antara manusia. Mau nggak gini? Keren. Bahkan kalau saya membayangkan persatuan dan kesatuan itu bukan se-Indonesia, seluruh dunia. Makanya kalau saya ditanya, mari kita ikrar, kita ini adalah satu bangsa, bangsa manusia. Satu tanah air bumi, satu bahasa cinta. Kahayang mak itu. Tong aya perang. Pasel. Kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Sekarang semua negara sudah pada tahap saling membutuhkan satu dengan yang lain. Yang punya batu bara, kirim batu bara kepada yang tidak punya. Yang punya timah, kirim pada yang tidak punya. Sekarang kebergantungan antar negara sudah saling membutuhkan. Betul nggak? Iya. Kalian juga atel tah di dia hese di Garut meuli pergi buatan mana eta? Nu kitu wae kudu diimpor. Eta keur ngagaro ieu. Iya, betapa bergantungnya kalian. Jadi jangan sombonglah hidup itu, karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Bayangkan rek dahar melak pare heula. Keburu pae. Kan terus aya pare anu melak. Betul enggak? Tuh. Yang ketujuh, gotong royong. Bagus enggak gotong royong? Bagus enggak? Ya. Saya mau bikin tempat holistik di Jelekong. Ayo kita gotong royong. Bagus enggak? Bagus. Yang bikin ngasih surat cinta sama saya banyak. Ya. Mengkritik ini, mengkritik itu. Itu ribut we eta mah. Ari mantuan teu. Jadi persatuan dan kesatuan itu bisa menimbulkan gotong royong mah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Aduh kalau semua gotong royong ya, yang gajah-gajah, yang semut-semut indah. Ngeri nggak saya? Abdi mah teu gaduh artosna uyos saya ikutan lagi sok atuh. Tanah gantu ieu mah duit henteu. Persatuan dan kesatuan itu saling menjaga kerukunan, menjalin silaturahim. Tuh kan saya bilang tadi, begitu kita bertemu bertambah satu sahabat, geus nambah sapiring rezeki teh. Betul? Iya. Apalagi bersahabat sama tukang melak pare, geus nambahan lah sagegeus. Kayaknya jauh-jauh dari bunda cucu. Sok sahabatan dengan bunda cucu. Insya Allah lah. Cau-cau wae mah kebagian. Iya, di Cililin tuh ada gunungnya, Gunung Cau, Gunung Jagong segala ya, gunung kopi. Gitu. Itu ke hartos ente. Ya.
Yang kesembilan, menjaga keutuhan negara. Kenapa negara harus jaga keutuhannya? Supaya tidak terpecah belah. Karena kalau negara terpecah belah, tidak akan bisa membangun. Rugi bagi siapa? Bagi kita sendiri. Dan yang kesepuluh, tentu saja kalau kita memiliki persatuan dan kesatuan, lebih mudah mengatasi berbagai gangguan, baik yang muncul dari dalam maupun dari luar. Kumaha tah sahur Quran. Nah, nih sahur Quran. Kan kata Quran, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan pasrah. Pasrah dulu. Pasrah itu artinya melepaskan energi-energi negatif ego sebelum mati itu. Nah, ini bekalnya. Dan ini bekal buat semua orang. Asal punya iman, ngejalanin laku takwa, pasrah, taeta bekal. Makanya siapa yang punya bekal itu bisa membangun ini. Maka di Quran dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah kamu semua kepada tali Allah. Apa sih tali Allah? Tali Allah itu adalah Rahman dan Rahimnya Allah. Cinta kasihnya Allah, itulah tali Allah. Kalau kita semua sadar kita ini adalah berasal dari Tuhan yang sama dan akan pulang pada Tuhan yang sama, dan sekarang kita diberikan cinta kasih oleh Tuhan yang sama, Tuhannya manusia. A'udzu birobbinas. Keren. Maka itulah tali kita. Jadi mohon maaf, keyakinan boleh berbeda, tapi insya Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, cuman menyebut dengan cara yang berbeda. Jadi tali Allah yang sebenarnya adalah nilai-nilai luhur yang ada pada setiap keyakinan, pada setiap agama. Kalau nilai-nilai luhur itu kita ungkap, ternyata kita menemukan titik temu. Titik temu itulah yang disebut dengan tali Allah. Wala tafarraqu, janganlah kau bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ya tentu saja nikmat Allah itu kan sangat luas. Salah satunya nikmat Allah yang paling besar adalah Allah itu sendiri. Kan Allah mah ada pada setiap orang. Betul nggak? Kan setiap orang apapun agamanya kan aya Allah nah. Itu nikmat Allah yang paling besar. Gitu. Dulu kamu bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan kolbumu. Nah ini lebih khusus lagi bahasa ini. Dipersatukan kolbu itu artinya apa? Bukan dipersatukan keyakinannya, tetapi kolbunya masing-masing merasakan kehadirannya, apapun keyakinannya. Lalu menjadilah kamu dengan nikmat Allah bersaudara. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ikhwan itu jadi sempit sekarang. Kata ikhwan cuman untuk satu agama. Padahal ikhwan itu artinya saudara. Saudara kita itu seluruh manusia di dunia, apapun bangsanya, apapun keyakinannya. Dan kalau kamu tidak melakukan itu, kamu sesungguhnya berada di jurang api neraka. Tetapi Allah akan menyelamatkan kamu. Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tandanya kepadamu agar kamu semua mendapatkan petunjuk. Keren sekali. Jadi Allah sendiri menyarankan kepada kita jangan bercerai-berai. Supaya tidak bercerai-berai, gunakan tali Allah. Apa tali Allah? Tali Allah adalah Allah itu sendiri. Di mana Allah? Allah ada pada setiap manusia. Keren. Inna rabbaka ahatta binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Kalau mereka memanggil Tuhannya dengan cara yang berbeda, biarkan saja. Karena saya yakin yang dimaksud mereka adalah Tuhan yang satu, Tuhannya manusia. Keren gak kalau begini? Insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju, dan bangsa Indonesia ini ke depan menjadi bangsa yang luar biasa. Dan hari ini kita sedang menjaga titipan bangsa ini buat anak cucu kita. Bapak Ibu tentu semua sepakat dengan saya, karena kita ingin anak cucu kita ke depan hidup di bumi pertiwi ini dalam keadaan aman, tentram, sejahtera. Betul? Tidak mau anak-anak kita hidup di tempat yang penuh konflik. Setuju apa tidak? Ayo, sekali lagi, Indonesia bukan warisan buat kita, tapi titipan buat anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.